Anai ini adalah akses jalan nasional, saudara. Oleh karenanya dibutuhkan kesiapsiagaan dan juga kecepatan agar akses ini bisa segera terbuka dan juga warga bisa mobilitas dengan baik. Dan saudara, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Sumatera Barat sejak Rabu malam, tadi malam saudara, tanggal 17 Desember 2025. Kemudian setelah tiba, Presiden langsung mengadakan rapat dengan sejumlah jajaran terkait, rapat tertutup yang tentunya dalam perbincangannya adalah masih soal perbaikan infrastruktur dan juga adanya huntara atau hunian sementara untuk para pengungsi di sana. Dan saat ini kita lihat Presiden Prabowo tampak berbincang dengan petugas yang saat ini melakukan perbaikan di tanah datar Lembah Anai, Sumatera Barat, saudara, untuk memastikan bahwa akses ini atau jalan ini dapat segera dibuka agar mobilitas warga, bantuan, dan juga warga untuk bermobilitas itu bisa segera terlaksana. Sebelumnya, dalam kunjungan tadi pagi di Agam, saudara, Presiden sempat berbincang juga dengan para pengungsi di sana. Presiden berjanji bahwa akan ada pembangunan huntara atau hunian sementara di sana dan rencananya akan selesai dalam kurang lebih 1 bulan agar pengungsi bisa segera menempati huntara tersebut untuk kemudian setelah huntara selesai, hunian tetap akan segera dibangun, saudara. Nah, saat ini kita lihat Presiden baru saja selesai melakukan kunjungan di tanah datar Lembah Anai, saudara, terkait dengan perbaikan infrastruktur di sana. Karena ini adalah jalan nasional, saudara. Dan ini adalah menurut informasi lokasi terakhir peninjauan lokasi banjir di Sumatera Barat pada hari ini, saudara, setelah tadi pagi Presiden mengunjungi Agam, kemudian siang tadi ke Padang Pariaman untuk mengecek jembatan Bailey, dan diakhiri dengan kunjungan di tanah datar Lembah Anai. Semuanya, saudara, fokus Presiden adalah terkait dengan perbaikan infrastruktur. Juga tadi ada statement terkait dengan hunian sementara. Juga ada jembatan Bailey yang diusahakan untuk selesai sesegera mungkin. Semua itu dilaksanakan, saudara, agar masyarakat, para pengungsi dan juga para korban dapat memulai kembali hidup mereka dengan mobilitasnya dan juga memudahkan bantuan-bantuan serta memudahkan proses rehab rekon yang harus dilaksanakan segera. Dan saudara, kita beralih ke informasi lain. Anak berusia 9 tahun ditemukan meninggal di rumahnya di Cilegon, Banten. Korban merupakan anak dari anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon, Maman Suherman. Kejadian bermula saat ayah korban menerima telepon dari anak keduanya yang terdengar panik dan meminta pertolongan. Maman Suherman langsung bergegas pulang dan menemukan anaknya dalam kondisi tewas. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Dalam mengungkap kasus ini, polisi telah melakukan olah TKP, visum, hingga memeriksa 8 saksi. Sudah melakukan visum, kita sedang menunggu hasil otopsi dari korban. Butuh berapa lama, Bang, untuk otopsi? Untuk otopsi hari ini insya Allah sudah bisa selesai. Hasil sudah bisa keluar untuk hasil otopsi. 8 saksi yang diperiksa itu dari pihak keluarga atau keluarga? Termasuk ada dari pihak keluarga juga. Keluarga setempat ya? Termasuk dari pihak keluarga juga ada, dari pihak non-keluarga juga ada. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan polisi terhadap kasus pembunuhan seorang anak di Cilegon, Banten, ada jurnalis Kompas TV Suherdi yang akan menyampaikan informasi terupdate-nya untuk Anda. Suherdi, hingga saat ini apa saja temuan polisi terkait kematian anak berusia 9 tahun di rumahnya ini, Suherdi? Saudara Eugen dan pemirsa bahwa saat ini pihak kepolisian Polres Cilegon saat ini sedang memeriksa saksi-saksi yang lebih dari 8. Yang informasi tadi malam bahwa Kasat Reskrim mengatakan bahwa
saat ini lebih dari 8 saksi yang diperiksa, sekitar 10 orang, itu antara warga dan keluarga korban, warga sekitar ya, yang area rumah korban. Dan keluarga korban ini sedang diperiksa untuk apakah motif dari pembunuhan 9 anak 9 tahun ini. Dan ini sedang penyelidikan motif-motif apa yang dilakukan oleh pelaku yang dilakukan oleh anak usia 9 tahun ini, Elgin. Dan saat ini juga bahwa sebelumnya anak 9 tahun ini juga ada luka-luka bagian tubuh yang lebih dari 20 luka yang dialami dari korban ini, yang itu saat itu anak kedua itu melaporkan ke orang tuanya. Saat itu hanya orang anak kedua dan ART yang berjaga di rumah itu. Dan saat ini juga polisian masih menyelidiki saksi-saksi yang lebih dalam untuk apakah motif di dalam pembunuhan tersebut. Elgin. Ya, Soerdi, apakah sudah ada keterangan dari polisi untuk dugaan sementara? Apakah memang ini murni pembunuhan atau memang ada dugaan perampokan? Ya, polisi masih belum merilis secara resmi, masih menggali saat penyelidikan dengan bukti-bukti yang CCTV dan barang bukti yang di lokasi kejadian, dan barang bukti yang apa yang dicuri, misalkan dirampok barang di rumah tersebut. Dan motif ini masih diduga pembunuhan dan perampokan, dan masih didalami oleh pihak kepolisian. Elgin. Oke, Herdi, hingga saat ini apakah pihak kepolisian masih melakukan olah TKP dan apakah sudah ada hasil dari olah TKP yang sudah dilakukan kemarin juga, Herdi? Ya, dari saat kejadian hingga saat ini juga pihak kepolisian masih olah TKP untuk membuktikan barang-barang yang sudah diamankan. Dan oleh TKP saat ini di rumah korban masih agak lenggang, yang dijaga oleh beberapa penjaga dari pihak kepolisian dan warga sekitar. Dan jika ada warga yang masukin harus minta izin pihak kepolisian. Dan saat ini juga pihak kepolisian masih mengumpulkan barang bukti untuk menghasilkan apakah ini motifnya pembunuhan atau perampokan. Dan itu juga masih menunggu keterangan rilis dari pihak kepolisian. Elgin. Baik, terima kasih untuk informasinya, Soherdi. Selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polda Metro Jaya membongkar tempat aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur. Total ada 361 pasien selama 3 tahun beroperasi. Penyidik Polda Metro Jaya menggerebek sebuah unit apartemen di Jakarta Timur yang diduga sebagai tempat aborsi ilegal. Praktek aborsi ilegal ini terjadi sejak 2022, Saudara. Modus pelaku menjalankan praktek aborsi ilegal ditawarkan melalui website. Polisi menangkap 6 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat-alat praktik aborsi. Data tersebut, kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak, ini sedang berproses. Terhadap tersangka, ya kami menjerat dengan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Pasal 60, Pasal 427, yaitu setiap orang atau perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud Pasal 60, ancamannya 4 tahun, termasuk juga Pasal 428, yaitu orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu atas seizin perempuan, itu ancaman hukumannya 5 tahun, maupun tidak seizin perempuan tersebut yang ancaman hukumannya 12 tahun. Saudara, 15 warga negara asing asal Tiongkok dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya 5 personel TNI dan warga sipil. Dugaan penganiayaan terjadi di area tambang perusahaan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat. Cekcok antara personel TNI dan WNA asal Tiongkok ini terjadi di area perusahaan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat. Para WNA ini ditegur karena diduga mengoperasikan drone di area perusahaan tambang emas.
Saat prajurit TNI mengambil keterangan dari 4 WNA, tiba-tiba muncul 11 orang WNA lainnya menyerang TNI menggunakan senjata tajam dan airsoft gun. Mereka mendapatkan laporan dari satpam perusahaan yang dimana melihat drone yang terbang di sekitar lokasi area latihan. Kemudian 4 prajurit tersebut mendatangi lokasi, kemudian ternyata melihat dan menemukan ada 4 orang WNA yang mengendalikan, melaksanakan komunikasi dalam bahasa Inggris, tapi mungkin karena ada kendala bahasa, kemudian mereka mengeluarkan parang, kemudian mencoba mendekati dan berbuat hal yang tidak diinginkan, maka anggota kita mengambil langkah taktis, kemudian mundur ke arah area berusaha. Atas tindakan ini, perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri melaporkan 15 warga negara asing asal Tiongkok ke Polda Kalimantan Barat. Anggota Komisi 1 DPR, fraksi PKB, Samsul Rizal meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang berulah. Selain itu, perlu ada penambahan syarat kompetensi dalam penerbitan kartu izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kita minta kepada TNI, kepada Dirjen, kemudian kepada Kemenlu, dan kepada Kementerian Imigrasi itu untuk memperketat prosesnya, termasuk izin tenaga kerja yang masuk ke Indonesia itu pada sektor-sektor tertentu itu tidak boleh lagi ada tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang jelas, skill yang jelas. Karena skill dan kompetensi itu biasanya berkaitan dengan attitude. Jangan-jangan mereka ini juga tenaga buruh yang tidak memiliki kualifikasi teknis yang kita butuhkan, sehingga mereka juga tidak memiliki pengendalian diri dan tidak mengerti. Motif para WNA menerbangkan drone di area perusahaan tambang masih diselidiki. Saat ini kasus penganiayaan anggota TNI oleh 15 WNA Tiongkok telah diambil alih oleh Mabes TNI karena berkaitan dengan warga sipil negara asing. Sucia Lucinda, Samsul Hadri, Kompas TV Ketapang, Kalimantan Barat. Informasi usai jeda, saudara.